Shalom anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Miss Lia berharap semuanya masih sehat dan semangat. Hari ini walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi Miss Lia mau anak-anak yang hebat boleh belajar dengan baik hari ini ya. Sekarang sebelum kita belajar, mari kita lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu buat segala karunia kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Hingga sepanjang malam Tuhan boleh berkati tidur kami dengan nyenyak. Dan pagi hari ini kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau mulai pembelajaran. Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami boleh belajar dengan baik dan kami mengerti setiap materi yang akan disampaikan oleh Miss Lia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mulai belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak hebat boleh dibuka bukunya halaman 17 ya. Ingat lagi, hari ini kita sudah masuk ke buku 1G yang bertemakan tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 temanya adalah benda hidup dan benda tidak hidup. Kemarin Miss Lia sudah jelaskan ya, bahkan melalui video Miss Lia sudah putarkan mengenai perbedaan benda hidup dan benda tidak hidup. Apa ciri-ciri benda hidup? Benda hidup itu ciri-cirinya ada 5. Ya, bergerak, bernafas, butuh makan, bertumbuh dan berkembang biak. Nanti satu persatu akan kita pelajari ya. Oke, sekarang perhatikan di halaman 17. Nah, ingat lagi bahwa buku ini di tema ini membahas tentang sila keempat. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini punya contoh pengamalan. Contoh pengamalannya apa? Bermusyawarah atau kita kenal dengan berdiskusi. Bermusyawarah untuk mencapai apa? Mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah keputusan untuk semua orang, keputusan bersama atau solusi yang terbaik untuk semua orang. Itu namanya mufakat, ya. Nah, sekarang di halaman 17, ini sebenarnya sih kamu suruh gambar ya, Miss Lia juga gambarnya kurang bagus. Nah, nanti untuk halaman ini anak-anak boleh kerjakan ya, tapi Miss Lia ini Miss Lia skip, tapi anak-anak boleh latihan gambar. Kenapa di skip? Karena memang lumayan susah juga bikinnya. Tapi kalau kamu mau bikin boleh ya nak, silahkan sekali, silahkan dibikin lambang sila keempat ya, yaitu kepala banteng. Kita langsung buka halaman berikutnya yuk. Nah, di halaman berikutnya halaman 18 itu sebenarnya kamu menulis bunyi sila keempat tapi menggunakan huruf tegak bersambung ya, atau menulis indah. Nah, kalian Miss Lia sih sudah tulis ya nak. Kalian bisa belajar menulisnya ya. Untuk yang ini Miss Lia skip juga ya nak, karena kita sudah belajar tegak bersambung di buku awal-awal tematik A atau tematik B ya nak. Tapi kalau kalian mau buat boleh silahkan nih, boleh capture punya Miss Lia lalu ditiru ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya di halaman 17 itu kamu menggambar lambangnya. Kalau di halaman 18 itu kamu menuliskan isinya menggunakan huruf tegak bersambung atau huruf indah ya. Itu Miss Lia skip, anak-anak boleh kerjakan untuk latihan ya. Sekarang yuk dilihat halaman sebelahnya, yaitu halaman 19. Nah, perhatikan keterangan berikut, semuanya perhatikan ya. Manusia membutuhkan makanan. Contoh makanan adalah buah-buahan. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, Bella suka buah pepaya. Davi suka buah mangga. Gilang suka buah jambu. Badi suka buah semangka. Mona suka buah belimbing dan Lani suka buah apel. Sekarang kita akan mencocokkan, kita mau tarik garis, mencocokkan nama anak dengan nama buah kesukaan mereka ya. Pegang pensilnya, dengarkan telinganya, tarik garisnya. Di situ sudah ada contohnya bahwa Bella suka buah pepaya. Yang kedua, sekarang ada gambar Lani. Lani suka buah apa? Ya, buah apel. Tarik Lani ke buah apel. Apel hijau di situ ya, bukan apel merah.
Selanjutnya ada Davi. Nah, Davi suka buah apa Davi? Iya, Davi suka buah mangga. Silahkan ditarik. Selanjutnya ada Badi. Badi suka buah apa ya? Iya, buah semangka. Silahkan ditarik garisnya ke buah semangka. Oke, selanjutnya ada Gilang. Gilang itu suka buah jambu. Silahkan ditarik. Dan terakhir ada Mona. Mona suka buah belimbing. Oke, good job. Nah, sekarang bagian bawahnya di kotak kecil itu ya, nomor 2 ada kotak kecil. Tulis 5 nama sayuran yang kamu suka. Ya, silahkan kamu tulis 5 nama sayuran yang kamu suka. 5 ya. Boleh di pause dulu. Oke. Kalau sudah, sekarang boleh buka halaman berikutnya yuk, di halaman 20. Di bagian paling atas, berilah tanda checklist untuk yang menunjukkan makanan bergizi. Bergizi itu makanan sehat ya. Dan tanda silang untuk yang menunjukkan makanan yang tidak bergizi. Oke. Yang pertama ya, Nadia sarapan pagi dengan roti selai nanas. Bergizi enggak? Bergizi, checklist ya. Selanjutnya, Naya gemar sayur bayam. Bergizi enggak? Bergizi, checklist. Yang C, Madrim sering makan permen karet. Wah, bergizi tidak? Tidak, silang. Selanjutnya, Wahyu minum segelas susu segar. Bergizi tidak? Bergizi, checklist. Selanjutnya, Ijul gemar makan buah-buahan. Bergizi tidak? Bergizi, checklist. Oke deh. Nah, yang bagian bawahnya sama Miss Lia skip. Anak-anak boleh latihan, yaitu menulis indah tentang sudah ada bacaannya di sini. Ya, Noval makan siang. Noval makan makanan bergizi. Ya, jadi kamu boleh latihan nih, kalau mau menulis boleh di capture punya Miss Lia, silakan. Oke, sudah. Jadi itu tidak Miss Lia bahas, anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal ya. Nah, sekarang kita langsung ke halaman sebelahnya yuk, di halaman 21. Nah, di halaman 21 di situ sebenarnya nilai tempat lagi ya Nak, yaitu tentang puluhan dan satuan ya, puluhan dan satuan. Ini sebenarnya udah sering Miss Lia bahas tentang puluhan dan satuan. Miss Lia hanya remind saja. Puluhan selalu berada di depan dan satuan selalu berada di belakang ya. Jadi puluhan selalu di depan dan satuan selalu ada di belakang. Ini Miss Lia skip ya Nak, karena kemarin kita udah kerjakan di buku F ya, terakhir yang kita hitung tentang jambu, lalu buah apalagi tuh wortel ya, sayur wortel itu sudah kita kerjakan. Jadi untuk puluhan dan satuan tidak Miss Lia bahas lagi, anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal saja ya, supaya materi-materi yang penting bisa lebih dapat sama kalian, boleh terkejar. Oke? Sekarang buka halaman berikutnya 22 dan 23. Karena ini udah sering kita bahas, Miss Lia mau kalian kerjakan sendiri menjadi PS ya. Halaman 22 dan 23 tolong dikerjakan menjadi PS. Tetap dikirim ke GCR ya Nak. PS bukan PR. Jadi setelah video ini selesai, kalian langsung kerjakan. Yang pertama adalah halaman 22, kamu hitung dulu jumlah bendanya. Lalu cari berapa totalnya ya, puluhannya berapa, satuannya berapa, dan tarik, hubungkan ke ke nama bilangan. Kalau sudah, lalu halaman 23 kamu urutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, dan ini kamu melengkapi bilangan sebelum, sesudah, atau di antaranya ya. Jadi halaman 22 dan 23 itu PS, Miss Lia mau kalian kerjakan sendiri dan dikirim ke GCR. Oke, karena itu udah sering Miss Lia bahas. Jadi Miss Lia mau lihat apakah kalian sudah paham tanpa Miss Lia harus bantu mengerjakan. Oke. Sekarang boleh buka halaman berikutnya yuk.
halaman 24. Nanti setelah video ini berakhir anak-anak boleh kerjakan PS-nya ya. Nah, di halaman 24 hari ini kita belajar tentang yang namanya bertumbuh dan berkembang ya, bertumbuh. Kemarin kalian udah tahu bertumbuh itu artinya dari kecil ke besar atau perubahan pada bagian tubuh ya. Coba perhatikan. Ini namanya bertumbuh ya, Nak. Awalnya kita itu adalah bayi, lalu bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang tua, dan menjadi kakek-kakek sudah tua gitu ya. Jadi ini namanya bertumbuh. Nah, bertumbuh itu adanya perubahan dari kecil ke besar ya. Ingat lagi, bertumbuh artinya ada perubahan dari kecil ke besar, entah itu perubahan fisik. Kalau pada tumbuhan entah itu perubahan dari dia hanya bibit sampai dia jadi pohon ya, itu namanya bertumbuh. Dari kecil ke besar, ada perubahan dari kecil ke besar, itu namanya bertumbuh. Nah, sekarang Miss Lia akan bacakan di bagian bawahnya, anak-anak simak. Benda hidup tumbuh dan berkembang. Benda hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah ciri-ciri benda hidup. Manusia mengalami pertumbuhan. Tubuh manusia bertambah tinggi dan membesar. Manusia mengalami perkembangan. Contoh perkembangannya adalah bayi belajar merangkak, berjalan, lalu berlari. Nah, Miss Lia mau jelaskan. Yang pertama, bertumbuh itu artinya ada perubahan dari kecil ke besar ya. Selain itu apa? Contohnya bayi ya. Ketika kita bayi, kita itu tidak langsung bisa berlari, tapi bayi itu harus belajar tengkurap dulu ya, belajar duduk, belajar merayap ya, lalu belajar berdiri sampai akhirnya bisa berjalan dan berlari. Itu namanya bertumbuh. Itu namanya berkembang ya. Jadi perkembangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bertumbuh itu adanya perubahan dari kecil ke besar. Tapi kalau berkembang adanya perubahan dari misalnya seperti tadi ada bayi dari merangkak, lalu dia belajar berdiri, dia belajar berjalan, baru dia belajar berlari. Itu namanya perkembangan atau berkembang ya. Nanti beda halnya dengan berkembang biak, nanti Miss Lia jelaskan lagi. Sekarang lihat di halaman sebelahnya, halaman 25. Sekarang bagaimana pertumbuhan serta perkembangan hewan dan tanaman ya, kita mau perhatikan. Coba perhatikan gambar pertama. Di situ ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Anak burung menetas dari telur ya. Jadi burung itu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah besar, anak burung belajar terbang. Nah, itu namanya berkembang. Jadi kalau dia baru lahir, dia belum bisa apa-apa ya, makan aja masih dikasih sama induknya. Tapi ketika dia sudah berkembang, dia sudah bisa cari makan sendiri, dia sudah bisa belajar terbang. Itu namanya berkembang, ada perubahannya ya. Setelah besar, anak burung mencari makan sendiri, ya nak. Jadi anak burung pun dari anak nanti dia belajar, dia udah tumbuh dewasa. Nah, itu namanya bertumbuh, badannya dari kecil ke besar. Tapi kalau berkembang ada perubahan tingkah lakunya. Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia bisa belajar terbang, dia bisa cari makan sendiri. Itu namanya berkembang, ya. Lalu itu pada hewan. Bagaimana Miss dengan tumbuhan? Coba perhatikan yang bawahnya lagi. Biji tanaman tumbuh menjadi kecambah. Nah, ini dia ya. Kecambah lalu berakar dan berdaun. Kecambah tumbuh menjadi tanaman besar. Bila sudah waktunya, tanaman akan berkembang dengan berbunga. Coba kamu perhatikan. Kalau pada tumbuhan, dia itu bertumbuhnya bagaimana? Awalnya biji, ya, biji. Kita tanam biji. Setelah biji akan jadi kecambah. Nih, apa itu kecambah? Kecambah itu bentuknya seperti pucuk toge ya nak, tapi masih kecil banget, ya. Biji kecambah.
Nah, dari kecambah timbullah akar. Ya, kecambahnya nanti akan berakar. Ingat-ingat urutannya, biji kecambah. Biji kecambah, lalu akar. Ya. Setelah dia berakar, dia akan tumbuh batang. Ya, dari batang, nih dari akar dia tumbuh batang. Dari batang dia tumbuh daun. Ya, Nak. Dari daun, biji, kecambah, akar, batang, daun, bunga. Ya, dari daun itu akan ada bunga. Setelah bunga baru buah. Nah, kalau kita lihat ada pohon semangka, pohon apel, itu semua prosesnya nggak sedikit, nggak sebentar ya. Tapi mereka harus melewati dari biji, kecambah, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, Nak. Jadi kalau tumbuhan itu bertumbuh dengan cara seperti itu, step by step. Jadi tidak langsung tiba-tiba jeng-jeng dia jadi bunga, no. Tapi dia harus mulai dari biji dulu, ya. Oke, sekarang apa perbedaannya dengan benda yang tidak hidup? Ya udah pasti, benda yang tidak hidup itu seperti meja nih contohnya di buku kamu. Dia nggak bisa bertumbuh ya. Kalau ukurannya 3x4 atau ukurannya cuma 15 cm ya hanya segitulah dia sampai benda itu rusak. Ya, jadi dia tidak bisa bertumbuh lagi. Lalu dia juga tidak bisa berkembang. Ya, Nak, dia tidak bisa melakukan perubahan apapun, tidak bisa. Ya kalau warnanya hitam ya hitam aja terus ya. Jadi tidak ada perubahan dari benda mati. Oke, jadi yang bisa bertumbuh dan berkembang itu hanya makhluk hidup saja, yaitu tanaman, manusia dan hewan. Oke. Nah, selanjutnya yuk buka halaman berikutnya. Yaitu halaman 26. Sekarang kita mau membandingkan benda dengan kata lebih tinggi, lebih rendah, lebih pendek, atau lebih panjang. Perhatikan gambar pertama, di situ sudah ada bunga matahari dan bunga mawar. Nah, yang pertama yuk pegang pensilnya. Bunga matahari, perhatikan bunga matahari. Bunga matahari lebih apa dari bunga mawar? Betul, lebih tinggi. Ya, silakan ditulis di sini tinggi. Karena kata lebihnya sudah ada. Tinggi. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Berarti kalau bunga matahari lebih tinggi dari bunga mawar lebih apa dari bunga matahari? Lebih rendah. Ya, lebih rendah atau lebih pendek. Ya, Nak. Oke, lebih pendek atau lebih rendah. Ya, itu bunga mawar. Oke, sekarang yang kedua. Di bawahnya sudah ada pensil. Pensil biru dan pensil berwarna merah. Pensil biru, coba kamu perhatikan. Pensil biru lebih apa dari pensil merah? Ya, lebih pendek, betul sekali. Pensil biru lebih pendek, silahkan ditulis lebih pendek. Ya, oke. Sekarang berikutnya, pensil merah lebih apa? Ya, lebih apa dari pensil biru? Lebih panjang, betul ya. Kalau pendek itu pasangannya panjang. Kalau tinggi itu pasangannya rendah. Jadi yang tadi bunga mawar itu kamu tulisnya rendah ya, Nak. Bunga mawar lebih rendah daripada bunga matahari. Lalu pensil merah lebih panjang daripada pensil biru. Oke. Nah, sekarang coba kita mau bandingin nih, di bawah ini sudah ada 4 gambar. Ya, sudah ada 4 gambar. Kita mau bandingkan ya dengan kalimat lisan saja. Yang pertama, di situ ada 2 rok ya. Tapi rok yang pertama lebih pendek daripada rok yang kedua. Betul sekali. Lagi sekarang ada kelinci, ukuran badannya bagaimana?
Kelinci coklat lebih besar daripada kelinci putih. Betul sekali. Selanjutnya ada 2 buku, warna biru dan warna hijau ya. Kita mau tulis perbandingannya. Buku biru lebih apa ini? Lebih tebal ya. Buku biru lebih tebal daripada buku hijau ya, hijaunya lebih tipis. Terakhir di situ ada penggaris. Penggaris kuning dan hijau. Penggaris kuning lebih apa dari yang hijau? Betul, lebih panjang ya daripada penggaris yang hijau. Good job. Oke, sekarang karena di halaman sebelahnya itu adalah PJOK, kita akan langsung buka halaman 28. Yuk, ini halaman terakhir ya. Halaman 28 kita akan nyanyi dulu lagu Balonku. Yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Sekali lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke. Nah, tadi kita sudah nyanyikan lagu Balonku. Miss Lia mau tanya nih, kalau balon itu benda apa ya? Betul, benda tidak hidup karena balon itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak butuh makan, tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berkembang biak. Oke deh. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah selesai dalam pembelajaran kita. Miss Lia tunggu PS-nya tadi yang halaman 20 berapa nak? 22 dan 23. Miss Lia minta tolong fotonya jadi satu. Jadi jangan kirim satu persatu karena kelamaan ya. Miss Lia tunggu hari ini. Tetap semangat, kita ketemu lagi di hari Senin. Oke? Thank you for today. Bye bye kids. God bless you. Bye bye.